the party girl we had all those nice games with. Selamat datang di Royal Cinema. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang diperankan oleh Jason Statham yang berjudul Wildcat. Menceritakan tentang seorang bodyguard Las Vegas yaitu Nick Wilde yang merupakan petarung handal dan tangguh. Dia tengah mengalami masa sulit sebagai pecandu judi, di mana pada suatu saat Nick mengetahui jika salah satu temannya mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dan memperoleh pukulan secara brutal oleh beberapa anggota mafia. Dia merasa sangat marah dan ingin membalaskan dendam, yang kemudian dia mencari tahu siapa dalang yang memukul temannya tersebut. Untuk lebih seru, saksikan alur ceritanya di Royal Cinema. Dan untuk yang lagi duduk santai ataupun rebahan, tetap kencangkan sabuk pengaman Anda, melipat sandaran kursi, dan langsung aja ke ceritanya. Check it out. Awal film kita diperlihatkan dengan suasana bar yang sunyi, ditemani dengan lantunan lagu klasik yang enak untuk dibawa tidur. Terlihat seorang pria yang sedang duduk menyendiri menikmati minuman keras, yaitu untuk merayakan setiap kegagalan dalam hidup yang dia rasakan. Di sampingnya terlihat seorang pria dan wanita yang nampaknya sang wanita ingin mengakhiri hubungan dengan sang pria, yang mungkin saja sang wanita tidak mendapatkan kepuasan dari sang pria yang terlihat tua dan loyo. Dan tiba-tiba Nick mencoba merayu sang wanita, tetapi untuk menunjukkan kehebatan sang pria, kita sebut saja Oz, dia mencoba melindungi kehormatan wanita impiannya tersebut. Dia melarang Nick untuk mengolok-oloknya seperti mainan. Berlanjut di luar, pada saat si pria dan wanita beranjak pergi, Nick mencoba mengganggu mereka kembali dan mengajaknya untuk berkelahi. Tetapi karena untuk menunjukkan kejantanan seorang pria tua yang terlihat tangguh, dia menghajar Nick dan selanjutnya mendapat pujian dari sang gadis yang ingin segera menikahinya. And your breath stinks. You're my own little hero. Berlanjut ke scene berikutnya yang menunjukkan suasana kota yang dipenuhi dengan lampu-lampu malam yang indah. Terlihat seorang gadis yang mengalami luka parah, kita sebut saja Holly, sengaja diantar ke rumah sakit oleh orang yang terlihat berbahaya. Entah apa maksud dari beberapa orang yang mengantarnya. Seorang perawat mencoba menolong sang gadis. Dalam kesakitannya, dia mencoba mengucapkan kata Nick. Keesokan harinya, terlihat Nick yang mencoba memulai aktivitasnya, yaitu sebagai seorang bodyguard, menuju ke kantor biro milik rekannya yang ternyata Nick merupakan security di tempat tersebut. Tiba-tiba mendapatkan tamu seorang pemuda, kita sebut saja Cyrus, lebih tepatnya remaja yang beranjak dewasa, yang merupakan sultan kaya, mengunjunginya dan ingin menyewanya untuk mengawal pemuda tersebut menikmati kota Las Vegas. Cyrus Kinnick, looking for Nick Wilde. Mr. Wilde? I was thinking of hitting the casino tonight. I wish you could. That isn't being too boastful, and safety means much to me. Dengan bayaran yang besar dan menggiurkan, dan Nick pun langsung menyetujuinya. I'm staying at Caesars. Shall we say 7 o'clock? 7 o'clock, Mr. Kinnick. Selanjutnya terlihat Nick yang mengunjungi kafe, dikunjungi Oz yang di scene awal tadi memukul Nick, sembari memberikan uang atas hasil kerja Nick yang berpura-pura sebagai berandalan yang mengganggu Oz dan pacarnya, yang kemudian membuat pacarnya sangat mencintai Oz dan bangga kepadanya karena dapat melindungi hak wanita. From Atlantic City. Setelah menerima uang, Oz pergi dan Nick masuk ke dalam kafe sembari menikmati sarapan dan kopi hangat serta air jeruk peras dari pohonnya yang langsung dilayani Rox, yang merupakan pramusaji cantik temannya. Sembari mereka menguping pembicaraan pengunjung sebelah yang merupakan jago dan ahli merayu perempuan untuk diajaknya bercocok tanam dan selalu berhasil. Tiba-tiba, Rox memberi pesan untuk Nick yang mendapat telepon dari Holly untuk datang ke rumahnya karena ada sesuatu hal yang akan diutarakan Holly, dan Nick langsung menuju alamat yang diberikan Rox. Setibanya di rumah Holly, dia langsung menceritakan kisah tragis yang dialaminya
dan mencoba meminta Nick untuk membantunya dan membalaskan dendam atas perlakuan kasar dan brutal dari beberapa orang yang dipimpin oleh seorang pengusaha tajir yang kita sebut saja Danny DeMarco, pengusaha asal Italia. Then you must hire a detective, Holly. I'm not a detective. I don't know any goddamn detectives, Nick. I know. Awalnya Nick menolak, tetapi karena iba dan tersentuh dengan yang dialami Holly, Nick bersedia membantunya dengan mengunjungi beberapa teman Nick untuk mengumpulkan informasi mengenai orang tersebut dan mendapatkan hasil yang ternyata Danny DeMarco menginap di Hotel The Golden Nugget, kamar suite 3506, yang merupakan sultan asal Itali dan merupakan pewaris kekayaan dari orang tuanya yang merupakan pengusaha kaya di negara tersebut. Fuck with these guys. Lady in housekeeping. Yang selanjutnya dia menelpon Holly untuk sekali lagi berbohong agar mereka tidak mencari dan terlibat dengan orang tajir tersebut. Put a gun inside me. Never shit a shitter. And then he pulled the trigger. Tetapi Holly tahu kalau Nick berbohong. Tetapi karena dendam terhadap orang tersebut, Holly menginginkan timbal balik atas kebaikannya terhadap Nick, yang mana Nick sempat jatuh dalam masalah keuangan dan depresi. Disitulah Holly yang mencintainya, membantunya untuk menyelesaikan beban hidupnya. Tetapi perhatian Holly tidak pernah dianggap cinta oleh Nick. Cinta Holly bertepuk sebelah tangan. And when you hit bottom, who climbed down there and found you? Di malam hari, terlihat Cyrus yang menghampiri Nick, dan oleh karena Nick tahu semua tentang daerah tersebut, dia mengantar Cyrus sembari ditemani lagu klasik pembawa semangat. Setibanya mereka di sebuah tempat judi yang merangkap sebagai hotel, restoran, Cyrus mencoba menikmati meja judi, dan Nick mencoba menikmati minuman sembari mengingat dan membayangkan semua kejadian yang Holly alami. Tiba-tiba, dia dengan perasaan galau dan risau tersebut meninggalkan Cyrus dan kembali ke tempat Holly untuk memintanya jangan terlibat dengan orang tersebut. Tetapi Holly bersikeras ingin membalaskan dendamnya. His name's Danny DeMarco. He stayed at the Golden Nugget, Suite 3506. Killed. There's only 3 of them. 3 of them we've got. My revenge, Nikki. Dan oleh karena dia tahu orang tersebut berbahaya, dia langsung bersedia membantu Holly dan langsung berkunjung ke tempat Danny dan anak buahnya. I'm here to see Mr. DeMarco. I don't think Baby is going to be too happy with me stuck out. Ternyata dengan membawa nama Baby, yaitu orang yang sangat berpengaruh di tempat tersebut, mereka mengizinkannya masuk dan membawanya ke tempat Danny. So you're a friend of Baby's? Di dalam untuk meminta tanggung jawab Danny atas perbuatannya terhadap Holly, Nick berpura-pura seperti orang yang tidak berdaya dan mengemis agar Danny bermurah hati untuk memberikan uang yang dikira Nick Danny akan bertanggung jawab. Tetapi ternyata Danny memainkan permainan berbohong dan segera mengusirnya sembari mengancamnya. Where it's been? Let me just leave. Are you gonna leave? Dan ketika Nick menuruti ancaman Danny, tiba-tiba dia menghajar kedua orang anak buah Danny dan langsung menyerang Danny dengan satu ATM miliknya, membuatnya terpental dan pingsan. Setelah dia mengikat mereka, Holly muncul dan Holly segera memainkan permainannya yang dilakukan Danny di scene sebelumnya terhadapnya, yang membuat Danny ketakutan dan merengek-rengek seperti anak kecil. All mankind. Tetapi ternyata Holly tidak tega dan hanya memainkan permainan yang sama dengannya hanya untuk menakut-nakutinya. Brought my camera. Yang selanjutnya mereka meninggalkan Danny dan anak buahnya setelah Danny menangis seperti anak kecil. First, I want to win enough cash to get out of this place for good. Di luar, karena Nick tahu mereka akan mencarinya, dia menyuruh Holly pergi duluan untuk meninggalkan kota, sedangkan dia akan mencari keberuntungan judinya untuk menambah uang tabungan pelariannya. Dan mereka pun berpisah. Selanjutnya, dia menuju ke tempat judi untuk menggandakan uangnya untuk melawan teman wanitanya yang dengan keberuntungan dan hoki dari sang gadis, dia baru saja mengalahkan semua petarung-petarung yang datang sebelum Nick tiba. Like a $1,000 chip. Here, Nikki. Dan selanjutnya terlihat Cyrus yang tiba segera didatangi Nick Up or down? dan
merasa malam itu keberuntungannya yang harus diteruskan. Ternyata Nick memiliki hoki dan keberuntungan yang lebih baik pada saat itu, dan dia mampu mengalahkan pelayan penjaga meja judi. Dan mendapatkan koin yang banyak, tetapi karena ketamakan dan keserakahan dari Nick, dia mencoba keberuntungannya dengan mempertaruhkan semua koin yang didapatnya, yang seharusnya itu sudah lebih dari cukup untuk dana pensiunnya. Tetapi dia kalah. Dan semua koin hilang bersama kesenangannya, dan penyesalan terlihat dari wajahnya. Yang selanjutnya kegalauan menyelimutinya, dan dia pun minum alkohol hingga teler. Dan ternyata pada saat dia sadar, dia sudah berada di kamar hotel milik Cyrus yang menolongnya dan membawanya ke situ. Sembari untuk menenangkan pikirannya, Cyrus memberikan segelas jeruk dan langsung menjelaskan kedatangannya, yaitu untuk mempelajari tentang keberanian dan kekuatan yang ingin dia dapati dari Nick. Yang memang secara Cyrus sudah googling dulu tentang Nick, yang mempunyai kehebatan dan keberanian yang tidak dimiliki Cyrus. Dengan kata lain, dia ingin berguru kepada Nick. Tetapi Nick menolak dan beranjak keluar, meskipun Cyrus menjadi jutawan dengan masa mudanya dan sangat kaya dan menawarkan bayaran yang besar untuknya. Why do you think you stay here? Di luar, ketika dia ingin menikmati minuman gratis dari bartender, tiba-tiba dua orang asing langsung mengajaknya untuk mengikuti mereka untuk menemui DeMarco dengan paksa. Dan tiba-tiba, dengan satu kali tebasan dan putaran, dia langsung menghabisi mereka berdua. Dan berlanjut dengan beberapa anak buah DeMarco yang mencoba menghajarnya, tetapi dia mampu menghabisi semua anak buah DeMarco. Sampai terlihat beberapa security yang datang dan langsung menghentikannya. Dan langsung membawanya ke hotel berbeda. Di dalam hotel, dia sudah ditunggu oleh seseorang yang sangat berpengaruh di tempat tersebut. Kita sebut saja Baby, yang langsung mengajaknya menemui seseorang di ruangan sebelah. Dialah Danny DeMarco, yang dia hajar di scene sebelumnya. Ternyata DeMarco sudah mengenal Baby, dan terjadi perbincangan yang panas di antara mereka, yang mana DeMarco berbohong tentang kejadian yang dialaminya, tetapi tidak segampang perkataan dari mulutnya yang keluar yang bisa membuat Baby percaya. Tetapi juga karena pertemanannya dengan Nick yang sudah lama terjalin dan tidak ada kebohongan dari Nick, membuat Baby lebih mempercayai Nick daripada DeMarco. Yang akhirnya DeMarco malu dengan perbuatannya dan membuat mereka tertawa terbahak-bahak untuknya. It's a matter of principle, baby. I can't fuck her up. Oh, Daniel, you just blew the ball game. Dan dengan emosinya, DeMarco pergi dari hadapan mereka, yang selanjutnya mengancam Nick untuk membalaskan dendamnya. Dan tanpa takut, Nick sudah siap meskipun mendapatkan peringatan akan bahaya tersebut dari Baby. Good luck. Cheers, baby. All right. Be well. Keesokan harinya memperlihatkan Nick yang kembali ke kafe untuk menikmati sarapan pagi. Tiba-tiba, Cyrus datang dan ingin berpamitan dan mengucapkan salam perpisahan dan memberikan hadiah untuknya sebuah tiket pesawat serta uang sebesar $500,000 untuk dana pensiunnya. One plane ticket to Corsica. And a check for $500,000. Dan tiba-tiba terlihat DeMarco yang membawa anak buah untuk mendekati Nick. Tetapi dengan peralihan dari Cyrus, Nick bisa keluar dari ruangan. Di luar, Nick yang sembunyi mendengar semua pembicaraan mereka sembari membayangkan kapal pesiar liburannya, dan tiba-tiba dia langsung turun dan menghajar mereka semua, yang melukai beberapa orang, termasuk DeMarco, dan musuh pun kalah. Di akhir cerita, Cyrus mengejar dan memaksa memberikan uang dan tiket pesawat untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan karena kebaikan Cyrus, Nick menganggapnya teman sembari mengucapkan Merry Christmas. Merry Christmas, Nick. Dan film pun tamat.
Pesan dari film ini, jangan suka berjudi, jangan suka berkelahi karena jatuh-jatuhnya penjara untuk kasus kriminal tersebut. Akhirnya, pakatuan epakalawiran yang artinya semoga lanjut usia bahagia selalu untuk Anda dan keluarga. Saksikan review film selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel saya ya. Dan bye-bye.